Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Dalam seri video analisis dan desain sistem, kali ini saya akan sharing tentang kelas diagram. Nah, video dari kelas diagram ini akan saya bagi menjadi 3 part, seperti yang saya cantumkan di sini. Dan di awal saya akan menjelaskan bagaimana simbol-simbol yang digunakan di dalam kelas diagram. Oke, ayo kita langsung ke materi kali ini. Oke, kita mulai dengan kelas diagram. Sebelumnya saya akan mengingatkan ke kalian dulu apa yang dimaksud dengan kelas. Kelas itu adalah blueprint dari sebuah objek ya. Kelas itu digunakan untuk membuat objek, dan setiap objek dari sebuah kelas itu setiap objek yang dibuat dari sebuah kelas itu akan mempunyai komponen yang sama berupa properti dan metode yang sama. Di sini saya akan menganalogikan lagi kelas itu adalah cetakan, terus objek itu adalah produk yang dihasilkan dari cetakannya. Misalnya kita punya cetakan yang bentuknya beruang misalnya ya. Cetakan bentuknya beruang untuk jelly misalnya. Kalau kita memberikan input kepada cetakan tersebut, berarti kita membuat objek dari cetakan tersebut, dan objek tersebut berupa jelly dan bentuknya akan sama seperti cetakannya. Nah, jadi kelas itu bisa dianalogikan dengan cetakan dan objeknya adalah jelly yang bentuknya sama seperti cetakannya. Nah, kesamaannya itu adalah komponennya yang sama, yaitu properti dan metode. Nah, contoh yang lain dari sebuah kelas. Nah, kelas di sini ada kelas anjing ya. Kelas anjing dilambangkan dengan gambar anjing dengan garis putus-putus seperti ini. Ada propertiesnya di sini, ada color, eye color, tetapi tidak ada nilainya ya, masih kosong semuanya. Nah, bagaimana caranya kita membuat objek dari kelas anjing? Kita langsung mewujudkan objeknya. Kita bisa memberikan nilai properti pada properti yang tadinya kosong di kelasnya ini ya. Kita isi yellow, brown, 17 inch dan selanjutnya. Untuk metode ini sama persis ya, apa yang ada di kelas anjing, di objek anjing itu ada semuanya. Nah, seperti itu. Untuk kelas diagram ini adalah model statis yang menggambarkan struktur dari deskripsi kelas dan hubungan antar kelas yang digunakan untuk merancang sistem. Satu kotak di sini melambangkan satu kelas yang ada di dalam sistem kalian. Di sini berarti ada 4 kelas, dan 4 kelasnya ini saling berhubungan. Hubungan itu dilambangkan dengan garis-garis yang ada di sini. Hubungan atau relasi di dalam kelas diagram itu ada beragam, dan saya akan menjelaskan di video saya yang selanjutnya ya. Oke, di sini saya tidak akan membahas tentang relasi, hanya tentang umum di kelas diagramnya. Oke, fungsi dari kelas diagram untuk menggambarkan struktur dari sebuah sistem yang objek oriented dan menggambarkan komponen penyusun semua kelas yang digunakan di dalam sistem. Jadi semua kelas yang kalian rancang di dalam objek oriented system kalian harus dimunculkan dalam kelas diagram, dan kalian harus menggambarkan hubungan antar kelas atau objek tersebut ya. Nah, itu adalah fungsi dari kelas diagram. Tadi bentuk kelas itu digambarkan dengan kotak ya. Kotaknya itu dibagi menjadi 3 bagian, semuanya sama seperti itu. Bagian yang pertama adalah class name paling atas, di tengahnya ada atribut atau properties, yang paling bawah itu ada operation atau method ya. Oke, dicontohkan di sini class name. Class name adalah satu penanda dari sebuah kelas atau nama kelas, selalu terdapat pada bagian atas kelas. Nah, di sini class name-nya harus melambangkan dan bisa menjelaskan dengan jelas apa yang bisa dilakukan atau apa atribut dari kelas tersebut.
Misalnya nama kelas seperti tadi ya, kelas dog atau kelas person atau orang, ya seperti itu. Selanjutnya atribut. Atribut di sini adalah properti yang menggambarkan ciri-ciri objek yang dimodelkan. Contohnya di sini kelas person atau manusia. Manusia di sini dilambangkan dengan ciri-ciri mempunyai nama, mempunyai alamat, mempunyai tanggal lahir, dan mempunyai ID KTP misalnya seperti itu ya. Nah, atribut ini selalu muncul di bagian kedua atau bagian tengah dari kelas diagram. Nah, untuk yang lebih ke teknis lagi, kalian bisa tulis atributnya seperti ini ya. Struktur penulisan atributnya, nama atribut, titik 2, tipe data. Ya. Sebelum nama atribut, kalian bisa berikan tipe atributnya di sini. Contohnya di sini plusnya itu adalah tipe atribut. Terus ada name itu adalah nama atribut, titik 2, tipe data, string. Untuk tipe atribut ini sesuai dengan enkapsulasi ya. Ada public, ya, ada protected, private, dan derived. Derived ini adalah atribut turunan. Atribut turunan ini bisa didapatkan nilainya dari atribut yang lain. Nah, misalnya age di sini adalah atribut turunan. Kenapa seperti itu? Kita bisa mendapatkannya dari birth date. Kita bisa menghitung age dengan mengurangi tahun sekarang dengan tahun lahirnya, seperti itu. Yang terakhir, bagian yang paling bawah ini adalah operation. Isinya adalah method ya. Apa yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Nah, misalnya untuk person atau manusia ini bisa eat, pray, love, dan sleep. Contohnya seperti itu ya. Nah, penulisan operation ini juga bermacam-macam ya. Operation bisa ditulis dengan nama operation, kurung buka, kurung tutup seperti ini. Kalau misalnya ada parameter, bisa nama operation, terus nama parameternya di sini titik 2, tipe parameter. Kalau lebih dari satu parameternya bisa ada koma di sini dan dilanjutkan dengan parameter yang lain. Contohnya yang lain adalah ada return type-nya. Ada nama operation, kurung buka, terus parameternya disebutkan semua, kurung tutup, titik 2, return type. Contohnya seperti di bawah ini ya. Ada operation, namanya operationnya new entry, ada parameternya ada n, itu bentuknya tipenya name, a tipenya address, dan yang lain. Ini adalah yang formatnya seperti ini ya. Yang di bawah itu formatnya seperti yang ini, yang ada return type-nya. Return type-nya adalah phone number. Oke. Nah, kelas terbentuk dari 3 itu ya. Ada name-nya seperti ini, namanya adalah shape, atribut di tengah, dan operation yang paling bawah. Apa bedanya penulisan kelas yang seperti ini dan seperti ini? Apakah keduanya benar atau ada yang salah? Nah, keduanya ini benar ya. Yang ini tanpa signature, oke, yang ini tanpa signature, yang ini dengan signature ya. Tidak ada yang ini dengan ada tipe datanya dan ada parameternya ya, ada returnnya. Yang ini tidak ada. Keduanya bisa digunakan. Nanti ada jenis-jenisnya dan ada levelnya. Saya akan jelaskan di akhir ya. Oke, dari kelas diagram apa saja informasi yang bisa kalian lihat? Ini ya. Pertama, kalian bisa lihat kelas name-nya apa. Setelah itu kalian bisa lihat jumlah atributnya apa, jumlah operationnya berapa dan apa saja, atributnya jenisnya apa, namanya, jenis tipe datanya apa. Setelah itu operationnya juga bisa kalian lihat, nama operationnya apa, parameter inputnya apa, terus returnnya apa, gitu ya. Dan operation ini juga ada tipe-tipenya ya, ada public, protected ya, seperti itu. Itu yang informasi yang bisa kalian lihat dari satu kelas diagram. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, ada beberapa perspektif dari kelas diagram. Ada konseptual, specification, dan implementation. Untuk konseptual itu bisa seperti ini, yang tadi tanpa signature itu ya. Untuk yang specification seperti ini,
Dan yang paling detail itu adalah bagian implementation. Untuk konseptual ini merepresentasikan konsep domainnya saja. Specification ini fokus pada data type dalam software, dan yang implementation ini lebih detail lagi dan fokusnya bagaimana kelas akan diimplementasikan. Kalau misalnya kalian ingin membuat software yang baik dan tidak ada kesalahan komunikasi dengan programmer, silahkan buat yang implementation. Untuk yang konseptual seperti ini mungkin digunakan saat meeting atau saat pertemuan dengan programmer atau orang-orang lain yang tidak terlalu teknikal, ya. Jadi kalian bisa pilih mau buat yang konseptual, specification, atau implementation, semuanya benar. Perbedaannya hanya di detailingnya saja. Nah, bagaimana tentang materi simbol yang digunakan dalam kelas diagram? Memang kelas diagram itu simbolnya hanya kotak-kotak begitu saja ya. Tetapi yang nanti lebih menjelaskan hubungan dari kelas diagram adalah relasi dari kelas diagram. Tadi sudah saya singgung sedikit saja mengenai relasi, dan ada beberapa jenis relasi sebenarnya dalam kelas diagram. Nah, jenis-jenis relasi dalam kelas diagram itu akan saya jelaskan di video saya selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video saya yang selanjutnya.